Semuanya cepat ambil. Kalau tak ketemu lagi, patung giok Buddha yang diinginkan Kak Rati, kalian semua akan jadi santapan Dewa Sungai. Ini zona terlarang Sungai Agung Miyata. Tak ada hukum yang berlaku. Ini wilayah Bos Wijaya si Raja Maut. Dia punya 3 tangan kanan. Kak Rati, Bagas, dan Pratama. Semuanya kejam. Tapi saling curiga. Tak mau mengakui. 3 hari lalu, Kak Rati mengantar patung giok Buddha senilai 50 juta untuk Bos Wijaya sebagai hadiah ulang tahun ibunya. Tapi hadiahnya tercebur ke sungai. Dan kami, buruh dari negeri Aruna yang tertipu, sudah tak tidur, mencari selama 3 hari 3 malam. Tapi tetap tak ketemu. Kosong lagi. Kau mau aku mati? Semuanya cari mati-matian. Kalau tak ketemu lagi, semua akan kulempar jadi makanan ikan. Aku berjuang mati-matian untuk keluar dari neraka dunia ini. Ujung-ujungnya, tak hanya gagal kabur, malah akan mati di dasar sungai ini. Buaya inilah yang menyembuhkan lukaku. Sungai Agung Miyata punya legenda, Dewa Sungai berwujud buaya. Buaya ini memancarkan kesakralan. Jangan-jangan ini Dewa Sungai dari legenda? Bagaimana aku bisa merasakan setiap gerakan buaya? Ini sudut pandang buaya. Aku malah punya duplikat buaya. Luar biasa. Aku tak cuma punya duplikat buaya, tapi juga bisa menembus nilai harta karun. Ini adalah mata dewa penembus. Dengan kekuatan gaib dari Dewa Sungai, patung Buddha giok yang hilang milik Kak Rati, pasti ketemu. Ketemu. Patung Buddha giok ada di sana. Langit tak tega membiarkanku mati, malah memberiku duplikat buaya dan mata dewa penembus. Aku temukan patung Buddha giok yang dicari Kak Rati. Dengan kekuatan gaib ini, aku seolah dibantu dewa. Aku tak cuma mau selamatkan diri, tapi juga bawa pulang semua buruh Aruna di sini. Berdiri semua. Dasar kalian semua pecundang? Apa gunanya kalian? Kak Rati datang. Kak Rati, Sudah ketemu patung Buddha gioknya? Kak Rati, aku sudah tambah orang. Cari tanpa henti. Tapi, tak ada hasil. Bekerja di bawahku? Kalau tak bisa selesaikan masalah, aku singkirkan orangnya. Ampuni Kak Rati. Kak Rati, tenang saja. Aku segera cari cara. Bahkan kalau harus membalikkan seluruh sungai, aku akan temukan patung Buddha giok untukmu. Besok, aku harus menyerahkan patung Buddha giok kepada Bos Wijaya untuk mengukuhkan posisiku. Kalau kau masih gagal menemukannya, aku habisi nyawamu. Mengerti? Mengerti Kak Rati. Aku pasti bisa. Ini semua salah. Buruh dari negeri Aruna yang tak berguna ini. Sekarang juga aku buang kalian untuk mengatur budak baru bagi Kak Rati. Ampuni aku. Kasihanilah. Jangan bunuh kami. Ampuni aku. Berhenti. Aku temukan patung Buddha giok. Aku temukan patung Buddha giok. Siapa dia? Kak Rati, dia adalah buruh dari negeri Aruna yang kutangkap. Cuma budak hina. Kau dasar. Bukannya aku sudah membuangmu ke sungai untuk jadi makanan ikan? Pecundang. Nyawamu memang bandel. Bukan cuma bandel. Aku juga bantu Kak Rati mengambil patung Buddha giok. Jangan omong kosong di sini. Aku kirim ratusan buruh selama 3 hari 3 malam. Tak ada hasilnya. Kau cuma anak buah rendahan. Berani-beraninya bilang, sudah temukan patung Buddha giok. Kau boleh tak percaya padaku. Tapi apa kau juga bisa tak percaya ini? Kak Rati, ini barang palsu. Dia cuma bohongi kakak. Jangan percaya. Kalau palsu, langsung ketahuan. Pak Santoso, periksa. Patung Buddha giok ini
Warnanya merata, airnya jernih. Kualitasnya top, alami. Harta karun legendaris. Tak ada sedikit pun jejak palsu. Bagus. Benar, ini memang yang hilang dari Anda. Patung Buddha Giok, seharga 50 juta. Persis sama. Kau ini cukup beruntung. Bisa dapat berkah Dewa Sungai dan bantu selesaikan masalah gentingku. Nyawamu, kubiarin kau hidup, tapi aku Rati Permata, tak butuh orang tak berguna. Para buruh ini akan seberuntung itu. Mereka semua Harus mati. Kalian sampah. Arga Hidayat, tolong selamatkan kami. Kami tak mau mati. Istri dan anakku masih nunggu di rumah. Tolong. Kak Rati. Mereka semua orang Hua. Di sini, merantau jauh. Menanggung malu dan derita, disiksa tiada henti. Kumohon, ampuni nyawa mereka. kasihanilah mereka. Di tempat ini, baik hati tak ada gunanya. Hanya yang kuat, yang berkuasa. Mau kuampuni mereka? Kecuali kau bisa temukan yang lebih berharga dari patung Buddha Giok ini. Kalau tidak, mereka semua mati. Baik. Aku setuju. Kau bisa temukan patung Giok Buddha. Kau cuma lagi beruntung. Dewa Sungai tak akan kasih kesempatan kedua. Kau tunggu saja mati bareng. Para warga rendahan ini, apa yang Arga Hidayat janjikan, pasti ku tepati. Berani taruhan sama aku? Taruhan? Buruh rendahan macam kau. Punya apa buat taruhan? Nyawaku. Oke. Kalau kau bisa temukan barang yang lebih berharga dari ini, nyawaku untukmu. Kalau gagal, kau dan semua budak hina ini mati. Sepakat. Arga Hidayat. Butuh berapa banyak orang dan perahu? Bisa kuaturkan. Tak butuh apa-apa. Aku sendiri cukup. Dia cukup sombong. Semoga kemampuannya sepadan dengan omongannya. Waktu di sungai, kulihat banyak barang berharga. Tak kuhira waktu itu. Asal ku jelajahi zona sungai dalam. Pakai duplikat buaya dan mata dewa penembus. Pasti kutemukan harta yang tak ada duanya. Dewa buaya, cari harta di zona sungai dalam. Kumohon. Ada kapal karam di sini. Kapal ini tampak sangat tua. Mewah dan besar. Pasti banyak barang berharga di dalam. Piksiu giok putih susu senilai 6 juta. Gelang giok hijau kekaisaran 30 juta. Batu giok mentah 50 juta. Banyak sekali harta karunnya. Bernilai 100 juta. Hati samudra, giok berlian biru. Pernah kulihat di majalah perhiasan legendaris yang hilang. Siabat lamanya. Ini dia. Dewa buaya bawa ke sini. Kak Giok, kurasa Shejangnya itu takkan kembali. Budak-budak ini akan kubunuh. Sekarang, siapa bilang aku tak kembali? Siapa bilang aku tak kembali? Kau kembali buat apa? Pasti tak bawa barang berharga. Coba lihat. Apa ini? Giok biru yang hilang 100 tahun lalu. Hati samudra. Hati samudra? Mustahil. Ini harta legendaris. Yang didamba kolektor dan pemburu harta sedunia. Kau cuma sampah. Mana mungkin dapatkan? Periksa. Kak Giok, kemurnian giok dan berlian biru ini sangat tinggi, nomor 1.
pola, warna, kilau. Sama persis catatan asli, hati samudra. Benar, hati samudra yang hilang lama. Nilainya minimal 100 juta. Bagaimana bisa... Kak Giok, jangan... Kalah taruhan, terima akibat. Kau... Sial. Aku suka pria berkemampuan. Kau dan temanmu bisa tetap bekerja untukku. Nyawa kalian kujamin. Terima kasih, Kak Rati. Tapi kami tertipu dibawa ke sini. Ingin pulang ke negara kami. Kembali ke keluarga. Bolehkah kami pergi? Nyawamu ada berapa? Berani minta dilepaskan? Aku tahu aturan di sini, Kak. Begitu masuk wilayah ini, langsung jadi budak. Tak boleh pergi selamanya. Mati satu-satunya jalan pulang. Kalau sudah tahu, kenapa masih berani? Kami pemuda Tiongkok, bisa hidup di mana saja, tapi harga diri wajib dijaga. Kalau kakak bantu aku keluar, aku rela menyerahkan semua kemampuanku. Untuk kakak. Di sini tak ada kesetiaan. Hanya kepentingan. Mengapa aku harus percaya? Aku tahu segalanya tentang sungai ini. Bisa bantu kakak cari, harta karun tak terbatas. Kumpulkan kekayaan luar biasa. Bantu kakak dapat posisi di bawah bos Luo. Aku cuma mohon, beri kami kesempatan hidup. Baik, kau kuberi kesempatan. Besok ada lelang ruas sungai. Bos Luo, Bahu dan Ikun akan datang. Nanti, kau bantu aku menangkan ruas paling berharga. Patahkan semangat mereka. Baru aku bantu kau. Tenang, Kak Rati. Aku tak akan mengecewakan. Tinggal di sini sama dengan mati. Lebih baik manfaatkan kesempatan. Jalan keluar, merebut peluang. Besok aku pasti bantu Kak Rati. Menang total. Bos datang. Seluruh wilayah sungai ini, semua kuasa di tanganku. Siapa tenggelam, siapa selamat. Cuma satu kata dariku, kalian bertiga adalah anak buah andalanku. Hari ini ku beri kalian muka. Sediakan 3 ruas sungai untuk kalian beli dan kelola. Memang bos paling berani. Tapi Rati Permata, dia hilangkan hadiah ulang tahun untuk nyonya besar. Ini jelas tak? Hargai Anda, dia tak pantas. Duduk di sini, harus dihukum berat. Hadiah ulang tahun saja tak bisa jaga. Jadi anak buah bos, kau layak? Rati Permata. Aturanku kau tahu. Buat salah, bayar konsekuensinya. Bos benar, aku bantu bersihkan gerombolan ini. Jangan sentuh Kak Rati. Bangsat mana ini? Berani lawan aku? Berhenti. Bos, patung Buddha Giok sudah kutemukan. Apa katamu? Bos, Kak Rati bukan cuma kembalikan patung Buddha Giok, tapi juga dapatkan hati samudra senilai ratusan juta. Semua dipersembahkan untuk Anda. Sebagai bukti kesetiaan dan permintaan maaf. Uang hapuskan dosa. Kesalahan Rati Permata selesai. Kita berkumpul hari ini untuk bursa dagang ruas sungai. Ayo, ikut aku lihat. Tiga ruas sungai di depan mata. Dibuka 1 jam dulu untuk survei, agar kalian tahu kondisi tiap ruas. Setelah 1 jam,
Aku umumkan harga tiap ruas. Siapa dapat ruas terbaik? Terserah. Kemampuan kalian. Kalian berdua lebih baik menyerah saja. Ruas emas ini pasti jadi milikku. Berani bicara besar begitu? Kau terlalu percaya diri. Kalau berani bicara, pasti sudah punya keyakinan. Oh? Apa yang bikin kau sepercaya diri itu? Boleh juga kuperlihatkan. Ini ku beli mahal. Dari dukun tua. Peta rahasia seluruh wilayah sungai. Meski sudah lama dan agak rusak, tapi alur naga dan lokasi harta tetap akurat. Dengan peta ini, mana yang menguntungkan, mana yang jebakan, sudah jelas bagiku. Peta rahasia dukun tua. Ini incaran semua orang. Malah Dimas yang dapat. Tenang, Kak Rati. Ada aku. Peta apapun tak berguna. Aku takkan biarkan mereka berhasil. Sepotong kertas lusuh. Sok pamer. Aku punya tim deteksi bawah air. Terhebat, peledak, ranjau terarah, kapal karam atau karang, barang tersembunyi, buka atau hancur, semua bisa. Jarum di sungai pun takkan luput. Daripada kalian cuma bacot di sini, mending deteksi ruas sungai. Soalnya waktu kalian bacot-bacot ini termasuk dalam 1 jam itu. Hei! Kau kenapa cuma berdiri? Diam saja? Kenapa tak deteksi sungai? Kau tahu apa? Aku sudah bergerak. Bergerak? Kau berdiri di sini? Ngomong apa sih? Dia tak punya peta penunjuk. Juga tak punya alat deteksi yang layak. Kurasa dia tahu takkan menang. Jadi pasrah saja. Ratih Permata. Kau panggil bocah ini? Cuma buat maluin? Lelang ruas sungai belum mulai. Masih tahap survei? Buru-buru simpulkan? Bagas Mahendra, kau kurang sabar. Ratih panggil dia, bantu nilai barang. Nanti kau terpuruk. Perempuan pandangannya dangkal, terlalu naif, Ratih. Di lelang ruas hari ini, kau cuma dapat ruas terjelek. Yang dapat ruas jelek, justru kalian. Aku bantu Kak Ratih dapat ruas paling berharga. Kalian pasti kalah. Jadi pecundang, sok jago sekarang. Nanti menderita. Bacot besar. Anggap diri dewa? Betul, Dewa Buaya bantu gue. Lawan kalian. Serangan beda level. Dewa Buaya, cepat bantu gue periksa kondisi 3 ruas sungai. Jangan lewatkan detail. Ruas pertama, ada puluhan kontainer. Berisi barang antik, tapi cuma peralatan biasa. Tak berharga. Ruas kedua, ada batu giok mentah. Kualitasnya lumayan. Tinggal ruas ketiga. Biar gue periksa lagi. Ruas ini kelihatannya biasa saja, tak istimewa. Tunggu, dasar sungai warnanya aneh. Ini pasir emas. Di bawah dasar sungai, ternyata dipenuhi pasir emas. Nilainya fantastis. Ruas 1 dan 2. Memang ada harta, tapi jauh kalah. Dengan pasir emas terbaik di ruas 3, pasir emas ada di lapisan terdalam. Anak buah Bagas dan Ikhwan takkan menemukannya. Ini kekayaan nyata. Harus ku dapatkan untuk Kak Ratih. Baik. Waktunya habis. Setiap ruas beda kondisinya, harganya juga beda. Sekarang kuumumkan harganya. Ruas 1, 100 juta. Ruas 2, 200 juta. Ruas 3, 50 juta. Setiap ruas bernilai tinggi. Siapa yang bisa manfaatkan? Tergantung kemampuan kalian. Sungai-sungai sialan ini tak berharga daripada menganggur di tanganku. Lebih baik ku jual ke mereka. Biar aku yang untung. Tak ada yang bisa mengakali Bos Wijaya. Ruas-ruas ini pasti ada akal bulusnya. Tapi aku bekerja di bawahnya. Tak bisa menolak. Sudahlah, ku coba keluarkan uang paling sedikit, biar dia untung sedikit. Harga, ku beri kau limit 50 juta. Kau yang atur. Kak Ratih, 50 juta cukup. Kita beli ruas 3. Anak buahku sudah selidiki. Ruas 3 airnya keruh. Bahkan kapal pun sulit lewat. Tapi dengan uangmu segitu, cuma pantas dapat ruas 3. Sedangkan ruas 1, ada barang incaranku. Aku pilih ruas 1. Ratih Permata. Jangan salahkan kami mengerjaimu. Memang danamu tak cukup. Dan kemampuanmu biasa saja. Harap terima nasib. Ruas 2 pasti untung. Aku pilih ruas 2. Kak Ratih ruas 3. Pasti ada kejutan untukmu.
Dimas Pratama dan Bagas Mahendra pasti akan menyesal. Rati, dengan anak ini ikut campur sembarangan, kau yang seharusnya menyesal. Aku hanya lihat hasil. Aku tetap pilih ruas 3. Baik. Untuk keadilan transaksi selesai. Aku khusus undang ahli penyelam top dunia dengan peralatan deteksi tercanggih untuk semua. Di sini kami ungkap nilai sebenarnya dari setiap ruas sungai ini. Masuklah. Bos, Mulai. siap, ayo. Pak Ahli, cepat lihat ini. Ini barang dari ruasku yang berhasil diangkat. Semua bejana kuno dinasti Shang berharga kan? Barang antik ini kondisi biasa. Kebanyakan rusak, nilai sejarah terbatas. Juga tidak punya nilai koleksi tinggi. Harga pasaran sekitar 10 juta. Aku bayar 100 juta untuk ruas ini. Bukankah itu rugi besar? Ahli, ini batu giok mentah dari ruas Sungai 2 yang saya angkat. Tolong nilai harganya. Batu-batu ini kualitasnya lumayan, tapi ukurannya terlalu kecil, tak bisa dijadikan barang besar. Perkiraan awal, harganya hanya sekitar 20 juta. 20 juta? Ruas sungai yang kubeli 200 juta, cuma menghasilkan barang tak berharga ini? Sudah kubilang, kalian pasti akan menyesal. Sialan! Lihat baik-baik ruas sungai 3. Di belakangmu itu, selain batu dan lumpur, tak ada apa-apa. Bahkan jika kami rugi, kalian juga tak akan untung sepeser pun. Ruas sungai sampahmu itu, diberi gratis pun aku tak mau. Rati Permata, kau benar-benar jatuh telak kali ini. Rugi besar tanpa sisa. Semakin keras kau berkoar sekarang, semakin sakit tamparannya nanti. Aku tak mungkin salah lihat. Sekarang, akan kuperlihatkan sendiri pada kalian. Apa yang sebenarnya terkubur di dasar sungai ini. Dewa buaya gali dasar sungainya. Apa itu? Kenapa ada cahaya emas? Itu dia. Bos, itu pasir emas. Pasir emas. Seluruh lapisan bawah dasar sungai, penuh sesak, dengan pasir emas tebal. Bagaimana mungkin? Aku saja tak tahu. Di dasar sungai ini ternyata ada pasir emas. Pasir emas ini, kelihatannya kemurniannya sangat tinggi. Kualitasnya top. Perkiraan awal, minimal 10 miliar. 10 miliar? Ini benar-benar mukjizat. Rupanya bagian yang hilang di peta rahasiaku adalah tentang ini. Rati Permata, aku sudah mati-matian. Ternyata kau yang untung. Dari 50 juta jadi 10 miliar? Rugi? Ini untung besar. Rati Permata, kau memang beruntung. Bukan aku yang beruntung. Tapi aku tak salah pilih orang. Arga Hidayat. Kau adalah pedang terkuatku. Kartu truf terhebatku. Terima kasih atas kepercayaan Rati. Dimas Pratama, Bagas Mahendra, kalian masih tak mau mengakui? Dasar bocah, kau cuma kebetulan saja. Selain pasir emas receh ini, ruas sungai ini ada apa lagi? Betul. Ruas sungai kami bisa terus dikeruk. Ruas sungaimu ini, habis pasir emasnya, cuma jadi lumpur busuk. Tidak, di bawah pasir emas masih ada sesuatu. Lihat bentuknya ini, pasti bukan barang biasa. Dewa buaya, lihat baik-baik. Di bawah pasir emas ini, apa yang tersembunyi? Ternyata ada akal bulus. Pasir emas ini, kok bisa naik ke permukaan? Di bawah pasir emas ini, sepertinya ada sesuatu lagi. Bentuknya seperti reruntuhan istana yang terpendam dalam. Aku ingat peta rahasia mencatat, ini istana air kuno Andala yang hilang ratusan tahun. Tapi di peta, lokasinya tak ditandai. Kok bisa di sini? Istana air kuno Andala, ini harta sejarah, nilai arkeologi dan budayanya. Sungguh tak terkira. Istana tersembunyi di bawah emas, harta berlapis ganda. Ruas sungai ini tak ternilai. Kitab kuno menjelaskan jelas, harta karun utama, istana bawah air ini, adalah segel giok warisan kerajaan. Segel giok warisan kerajaan? Apa itu? Itu lambang kuasa raja sejati. Dari kerajaan kuno Andala, berkaitan dengan tuah nadi naga, dan menyimpan
harta karun tertinggi. Siapapun yang memegangnya, dialah yang ditakdirkan langit. Sesakti itu, Tentu, memilikinya, kaya raya hanya bonus kecil. Yang paling menakutkan, siapapun yang memegang segel ini, bisa, atas nama warisan langit kuno, memerintah semua kekuatan bawah tanah. Tak terkalahkan, memerintah semua kekuatan bawah tanah, tak terkalahkan. Inilah yang kucari seumur hidup. Segel giok ini harus jadi milikku. Kak Rati, aku janji kau dapat kejutan tak terduga. Dasar sungai ini tak cuma ada pasir emas, tapi juga ada segel giok warisan kerajaan. Puas? Kali ini kita bertaruh kecil, tapi hasilnya luar biasa. Arga Hidayat, kau tak mengecewakan. Kerja bagus. Aku akan segera angkat segel itu, kuserahkan padamu. Hei, anak muda, jangan terlalu percaya diri. Segel giok ini bersembunyi di sana air, di tempat terdalam, lorong sungai bawah tanah. Lokasinya rahasia dan penuh bahaya. Banyak orang sudah gagal mencarinya. Perjalananmu ini kemungkinan besar sia-sia. Segel giok ini ternyata tersembunyi sangat dalam. Dengan kemampuanku sendiri, sulit mencarinya. Sepertinya harus pakai bantuan Rati Permata, Dimas Pratama, dan Bagas Mahendra. Baru bisa berhasil. Segel giok warisan kerajaan ini harus jadi milikku. Dimas Pratama, Bagas Mahendra, Rati Permata. Kalian semua harus bergerak. Temukan pusaka ini. Bos, Anda raja wilayah ini. Apapun yang Anda mau, pasti bisa didapat. Tapi segel giok ini ada di ruas sungai, milik Kak Rati. Anda mau ambil kurang tepat, ya? Arga Hidayat benar. Aku sudah beli ruas sungai ini. Segala isinya otomatis jadi milikku. Kalau Anda mau ambil langsung, harus beri aku alasan yang kuat. Rati Permata, sudah lama ikut aku. Pandanganmu tetap sempit. Bos, beli ruas sungai saja sudah habis 100 juta. Sekarang mau cari harta karun lagi? Anda juga dengar, segel giok warisan kerajaan itu tak mudah ditemukan. Entah butuh berapa, uang dan tenaga. Aku benar-benar tak sanggup lagi. Iya, bos. Di dalam air ini, tak sama dengan di darat. Arus bawah berbahaya, penuh jebakan. Sedikit saja lengah, nyawa anak buah bisa tertinggal di sungai. Turun sekali ini, nyaris mustahil selamat. Terlalu berisiko. Lihatlah kalian, pengecut semua. Aku, Bos Wijaya, pernahkah menyia-nyiakan pengorbanan anak buah? Asal kalian bisa bantu aku, temukan segel giok, dan bawa kembali utuh ke hadapanku. Aku tak akan sia-siakan siapapun. Tak akan sia-siakan. Maksud Anda, ada hadiahnya? Tentu ada. Siapapun yang bisa temukan segel giok untukku, seluruh wilayah sungai ini akan kuberikan padanya. Posisiku ini juga bisa kuserahkan. Seluruh wilayah sungai ini, dan posisi bos. Ini mimpi yang tak kusangka. Bos, kau tidak bercanda kan? Perkataanku, Bos Wijaya, selalu teguh. Apalagi untuk hal seperti ini. Bos, aku rela mencari segel giok untukmu. Menempuh bahaya apapun, semua itu takkan kutolak. Aku juga rela. Akan kukerahkan semua pasukan. Dengan peralatan bawah air, tercanggih, pasti akan kudapatkan pusaka itu untukmu. Kak Rati, rencanamu bagaimana? Benarkah kau akan ikut mereka mencari segel giok? Kekuatanku sendiri yang terbatas. Sama sekali tak bisa lawan Bos Wijaya. Lagi pula, dia tawarkan taruhan sebesar itu. Serahkan seluruh wilayah sungai, bahkan janjikan posisi bos. Alasan apa lagi untuk kutolak? Baik. Kak Rati, tenang saja. Aku pasti bantu kamu dapatkan segel giok itu. Perburuan harta kali ini sangat berbahaya. Kalau Dimas dan Bagas dapatkan segel giok lebih dulu, maka aku, Rati, takkan punya tempat lagi. Kak Rati, tenang. Akulah penopang terbesarmu. Hanya segel giok, kan? Aku pasti bantu kamu dapatkan. Jika kau bisa bantu aku duduki takhta penguasa sungai ini, maka kaulah pria sang raja. Aku cuma mau bawa rakyatku pulang. Tapi, bisa jadi pria Kak Rati, itu kehormatan terbesarku. Bos, Rati Permata siap membantumu cari segel giok warisan kerajaan. Bagus. Memang kalian bertiga, anak buah andalanku. Siapa yang bisa duduk di takhta tertinggi ini? Tergantung cara kalian masing-masing. Kalau Rati Permata yang dapat segelnya, dan menginjak-injak kita, nanti kita berdua bakal sengsara. Bagaimana kalau kita bersatu? Aku juga berpikir begitu. Kau punya peta rahasia, aku punya peralatan bawah air terbaik. Kalau kita kerjasama, pasti bisa duluan temukan segel ini. Nanti,
Kita berdua jadi raja bersama, usir dia dari wilayah ini. Rati Permata, cari harta beda dengan beli ruas sungai. Tak bisa cuma andalkan hoki. Aku sarankan kau menyerah saja. Nanti saat aku dan Bagas dapatkan segelnya, aku angkat kau jadi budak dengan kedudukan tertinggi. Setuju? Mau aku tunduk padamu? Kau belum pantas. Wah, mulutmu besar sekali. Kami punya peralatan, punya orang. Di sampingmu, cuma ada Dina yang bisa bacot. Berani juga ikut campur, banyak orang dan peralatan. Lalu apa? Sendirian pun, aku bisa lawan pasukan tanpa batas. Kalian berani taruhan denganku? Bangsa tak tahu diri. Kau pikir bisa melawan kami? Modal apa kau punya? Dia punya modalnya adalah aku. Semua sumber daya di tanganku, Rati Permata. Baik, ayo bertaruh. Yang kalah harus menyerahkan seluruh aset, saham, dan wilayahnya. Langsung minggat dari wilayah sungai ini. Jangan pernah lagi melangkah ke sini. Baik, aku terima untuk Kak Rati. Kak Rati, tenang saja. Aku pasti menang. Kata-kata sudah diucapkan. Janji maut. Berdasar aturan, harus buat kontrak. Pemenang, ambil semuanya. Yang kalah, tak boleh ingkar. Arga Hidayat, kau pasti kalah. Tanda tangani kontrak ini, nyawamu akan hilang. Aku takut sama kau. Siapa kalah, siapa menang? Belum tentu. Taruhan sudah ditetapkan. Semua, andalkan kemampuan sendiri. Cepat turun ke sungai. Cari segel giok warisan kerajaan. Arga Hidayat, pencarian kali ini sangat berbahaya. Semua orangku dan sumber daya, kau pakai sepenuhnya. Kak Rati, seperti kataku dulu, sendirian saja. Aku bisa hadapi pasukan besar. Ini bukan omong kosong. Ini kunci kemenanganku. Percaya dirimu, sungguh tiada tara. Tapi justru itulah yang kukagumi darimu. Lakukan saja semampumu. Aku selalu di belakangmu. Tenang, Kak Rati. Aku pasti tak akan mengecewakanmu. Dewa Buaya, bawa aku masuk ke istana air di dasar sungai. Istana air ini rumit sekali. Bagi orang biasa, menemukan segel giok lebih sulit dari naik ke langit. Tapi bagi Dewa Buaya, yang kuasai seluruh sungai, itu mudah sekali. Segel giok ini pasti di tempat dengan energi terkuat. Dewa Buaya, bawa aku ke sana. Cahaya giok putih, pusaka di sekeliling. Ketemu, segel giok warisan kerajaan. Pasti ada di balik gerbang batu ini. Dewa Buaya, hantam gerbangnya, ambil segelnya. Sial, ini pasti wilayah inti, istana air. Gerbang batunya ternyata sangat keras, sampai Dewa Buaya pun sulit menghancurkannya. Berhenti Dewa Buaya. Jangan hantam lagi, kau bisa tewas. Tak apa, kita sudah menemukan lokasi segel giok. Itu setengah kemenangan. Katanya cari segel giok, tapi dia malah diam saja di sini. Jangan-jangan ketakutan sampai beku. Bos, menurutku si ganteng ini cuma pengecut. Sadar bakal kalah, mending aku tembak saja, biar nggak mengganggu. Siapa bilang aku pasti kalah? Aku tidak hanya tidak kalah, malah sudah menemukan lokasi segel giok warisan kerajaan. Cepat sekali menemukannya? Mustahil. Mana segel gioknya? Cepat berikan. Dari aula utama istana air, turun 20 meter, ada parit gelap. Ikuti paritnya, ada gerbang batu. Segel giok warisan kerajaan, ada di balik gerbang batu itu.
Sayangnya, gerbang batu itu terlalu tebal. Aku belum bisa membukanya, apalagi mengeluarkan segelnya. Bos, Arga Hidayat nemu segel gioknya. Kita menang. Rati Permata, kau terlalu buru-buru. Dia bilang nemu ya nemu. Bocah ini bahkan belum turun ke sungai. Cuma berdiri sini, tutup mata, langsung bisa nemu segel. Masa iya? Omong kosong. Cuma demi menang taruhan, bohong kayak gini, bisa dia keluarkan. Menurutku dia sudah bosan hidup. Bohong atau tidak, bos suruh saja orang periksa. Nanti ketahuan. Pak Setiawan, ikuti petunjuk Arga Hidayat, turun dan periksa lokasinya. Siap. Ayo. Kita ratusan orang, dengan peralatan deteksi, bawah air tercanggih, bayangan segelnya saja, tak kelihatan. Hah! Kau sendirian bisa nemu segel giok? Bohong siapa? Kurasa dia cuma gengsi mati. Takut kalahnya terlalu memalukan, jadi buat-buat gaya. Cari alasan aja. Arga Hidayat, kau berani mempermainkanku? Nyawamu taruhannya. Bos, mana berani? Aku cuma pura-pura. Atau memang berbakat? Sebentar lagi kalian tahu. Bos. Ketemu. Kami nemu segel gioknya. Yakin? Kami ikuti petunjuk lokasi, dan nemuin gerbang batu itu. Telah dipindai alat, cahaya pusaka terpendam. Itu pasti segel giok kerajaan. Hahaha. Bagus sekali. Si kecil manis, kau ternyata benar temukan segel giok. Bos, Arga Hidayat. Benar temukan segel giok. Kau pria berintegritas. Saatnya tepati janji. Mulai hari ini, akulah penguasa baru. Wilayah sungai ini, Rati Permata, kau terlalu buru-buru naik takhta. Kalian cuma tahu lokasinya, tapi tak punya kemampuan. Bawa segel giok untuk bos. Itu menang? Betul. Tahu lokasi buat apa? Hanya bawa segel giok. Ke hadapan bos. Baru namanya menang. Rati Permata. Bagas dan Dimas benar. Tak bawa segel giok ke sini. Hadiah ini, kau belum layak dapat. Cepat. Ke lokasi tadi, hancurkan gerbang batu. Bawa segel giok ke sini. Bawa bahan peledak, ranjau air. Semua alat penghancur kuat. Semua bawa. Gerbang sekeras apapun, hancur jadi debu. Pergi. Arga Hidayat. Bagas dan Dimas bersatu. Mereka punya peralatan canggih. Pasti bisa hancurkan gerbang. Dapatkan segel giok. Sekarang, kita akan kalah. Tenang, Kak Rati. Selama aku di sini, mereka tak bisa berbuat apa. Kenali diri dan lawan. Menang setiap pertempuran. Aku intai dulu situasi. Baik. Dewa Buaya, cepat bawa aku ke tempat persembunyian segel giok. Banyak sekali alat peledak canggih. Sepertinya gerbang batu ini segera akan diledakkan. Begitu kalian dapat segelnya, itulah saatku bertindak. Segel giok ini pasti milikku. Haha. Begitu anak buah kami dapat segelnya, kita jadi penguasa baru di wilayah sungai ini. Hahaha. Bagus. Akhirnya hari ini tiba. Rati Permata, kali ini kau kalah telak. Lepaskan semua aset dan wilayahmu. Pergi dari sini. Arga Hidayat. Kali ini, kita takkan kalah kan? Tenang. Mustahil kita kalah. Meski mereka dapat segelnya, belum tentu bisa bawa ke sini. Boka. Mati di depan mata masih lancang. Begitu ku kuasai sini, hal pertama ku bunuh kau. Biar kau tahu, akibat melawanku. Kuasa di sini, kurasa kau tak sempat. Tak sempat? Buka matamu, lihat baik-baik. Anak buah kami, naik perahu cepat, bawa segel giok, menuju ke sini. Hahaha. Dimas Pratama. Bertanya, aku tak salah pilih. Asal segel sampai di tanganku, seluruh wilayah ini. Kalian yang pegang. Terima kasih, bos. Tempat ini pasti milik kita berdua. Sebentar lagi, kita akan menyaksikan saat kemenangan kita. Aku ingin lihat, nanti kalian kalah dengan memalukan. Siapa yang kalah belum tentu. Jangan sombong dulu, Kak Bagas. Hati-hati nanti. Celakakan diri sendiri. Masih berani bicara sembarangan. Mau ku tampar? Lihat sendiri. Ke sana, baru tahu. Hah? Kapal pesiar yang bagus. Kok tiba-tiba terbalik? Segel giok hampir didapat. Sekarang,
semua hancur. Segel giok. Segel giokku. Jatuh ke sungai. Dan hilang? Benar kata si brengsek itu. Terbukti. Arga Hidayat? Dia kemana? Dasar bocah. Pasti kabur. Kita tak bisa menang. Dia juga. Jangan harap selamat. Aku di sini. Benar Arga Hidayat. Apa yang dipegangnya? Segel giok. Aku dapatkan. Arga Hidayat, kau temukan segel giok? Kak Ratih kan ku bilang, takkan ku kecewakan. Orang yang kusukai memang luar biasa. Bos, segel giok ini dibawa oleh Arga Hidayat. Kami menang. Menang apa? Gerbang batu itu kami yang buka. Segel gioknya juga kami yang ambil duluan. Yang menang harusnya kami. Betul, tinggal selangkah lagi. Segel giok ini sudah di tangan kami, tapi malah jatuh ke sungai. Arga Hidayat, cuma kebetulan nyemplung ambil. Intinya, dia cuma duduk manis memetik untung. Tingkah kayak gini, bisa disebut menang, ngotot tanpa alasan. Lokasi segel giok ini, aku yang temukan. Sekarang juga aku yang bawa ke hadapan. Bos, kenapa tidak sah sebagai pemenang? Segel giok itu kami yang buka gerbang dan ambil. Itu jasa kami. Tanpa aku, kalian berdua, bayang-bayang segel giok pun tidak akan lihat. Berani-beraninya merebut jasaku. Kau cuma si kecil yang tidak pantas dipertimbangkan. Berani bicara besar, menganggap kami remeh. Orang seperti dia tak perlu diajak bicara. Aku sekarang hantar kau pergi ke alam maut. Berhenti. Kalian kalah, lalu malu dan mau main kasar? Tidak tahu malu? Banyak mata sedang melihat. Segel giok ini dibawa kembali oleh Arga Hidayat. Kemampuannya luar biasa. Kau dan Bagas Mahendra berdua. Kalau digabung, dia akan sanggup menandingi satu jarinya. Ratih Permata, kau yakin mau membela si kecil ini? Mau melawan kami? Melawan? Apakah pernah ada sedikit pun persahabatan di antara kita? Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalau jadi kasar, hentikan. Kalau kau laki-laki, hadapi aku saja. Jangan ganggu Kak Ratih. Baik, kau pikir bisa menghentikanku? Nekat sekali kau. Kalau begitu, aku hantar kau pergi. Dimas Pratama, turunkan senjatamu. Kalau kau berani macam-macam, Ratih Permata rela mempertaruhkan nyawa untuk menghabisi kau. Si ini mati, jasanya jadi milik kita. Mau ku bebaskan dia? Mimpi. Cepat, Bagu. Habiskan dia. Bos, kalau bukan Arga, segel ini takkan didapat. Jangan biarkan Bagu dan Yikun bertindak semaunya. Bagu, senjata tak kenal ampun. Kau tembak dia, orang ini langsung tewas. Bos, aku dan Yikun, untuk dapat segel ini, sudah korbankan banyak. Lagi pula, ini soal taruhanku. Dengan Ratih Permata, dia ini berani ambil jasa kami. Hari ini dia harus mati. Bos, dia cuma si kecil tak berarti. Kalau mati, cuma jadi lumpur di sungai. Tak layak kau pikirkan. Ratih Permata, Bagu dan Yikun, juga ada benarnya. Kalian semua adalah orang kepercayaanku. Aku tak boleh memihak urusan ini. Kalian yang putuskan. Kan segel sudah ketemu. Ngapain aku repot? Untuk budak tak penting. Dan buat sakit hati kalian. Kalian, Ternyata, mengharapkan bantuan Bos Wijaya, mustahil. Aku harus cari cara selamatkan diri. Arga Hidayat, kau berkali-kali bikin aku malu. Hari ini kau akan mati di tanganku. Lihat masih bisa sok jago. Tunggu! Dimas Pratama, kalau kau berani tembak, aku akan lempar segel giok ini ke sungai. Buat kalian, semua jadi sia-sia. Arga Hidayat, kau mau apa? Jangan nekat. Bos, takut apa? Bahkan jika dia benar-benar lempar segel giok ke sungai, aku tetap bisa ambil kembali. Betul, kita punya berbagai alat penyelam canggih. Bukan cuma segel giok, jarum pun bisa kita angkat. Arga Hidayat, kau mau ancam kami dengan cara ini? Percuma. Oh ya? Bagaimana jika segel giok ini kulempar bukan ke sungai, tapi ke mulut buaya? Bagaimana kalian cari? Mulut buaya? Kau ngomong apa, bocah? Cepat berikan segel giok itu. Aku ngomong kosong atau tidak? Lihat saja nanti. Dewa Buaya, bantu aku. Belum pernah lihat. Buaya sebesar ini. Buaya ini sangat gagah. Lihat ukurannya. Paling tidak sudah hidup ratusan tahun. Di Sungai Agung nyata. Ada legenda Dewa Sungai berwujud buaya. Mungkinkah ini Dewa Sungai yang legendaris? Dewa Sungai. Benar-benar Dewa Sungai. Bos, sekarang kau percaya kemampuan Arga Hidayat? Main tipu muslihat, Arga Hidayat ini cuma si manis kecil. Mana mungkin dia mampu menguasai buaya raksasa ini? Apa aku benar mampu? Suruh buaya ini patuh. Kalian buka mata lebar-lebar dan lihat sendiri.
Dewa buaya. Buka mulut. Dewa sungai benar-benar patuh sepenuhnya pada Arga Hidayat. Sekarang kalian pasti percaya. Segel giok ini dibawa pulang Arga Hidayat, kan? Bos, karena kau tidak mengakui, aku yang ambil segel giok untukmu. Maka sekarang akan kulemparkan ke mulut buaya raksasa ini. Ia akan hancur tak bersisa. Berapapun alat canggihmu, berapapun anak buahmu, tak akan bisa menemukannya lagi. Tunggu! Sudah kukatakan, siapa yang bawa segel giok ke depanku? Dialah pemenangnya. Segel giok ini, kau yang bawa pulang. Pemenang. Bos, apa kau mau diancam anak ini? Dia cuma pura-pura. Diam. Arga Hidayat justru membantuku mengambil kembali segel giok warisan kerajaan. Aku malah ingin menghadiahinya. Bunuh dia, berarti melawanku. Turunkan senjatamu. Bos, Arga Hidayat ini cuma si manis kecil. Jangan sampai kau terkendali olehnya. Dimas Pratama, kau tak mau lagi mendengar perintahku? Turunkan. Dasar anak, hidupmu kali ini selamat. Hari ini, ku lepaskan nyawamu dulu. Arga Hidayat, sekarang berikan segel giok itu padaku. Dewa buaya, terima kasih telah membantuku lagi. Bos, aku sudah mengembalikan segel giok. Jadi taruhan karate melawan Dimas Pratama dan Bagas Mahendra masih berlaku, kan? Tertulis hitam di atas putih. Ada buktinya. Tentu saja berlaku. Dimas Pratama, Bagas Mahendra, karena kalian sudah kalah, serahkan semua wilayah dan aset kalian. Pergi dari sini, jangan pernah kembali. Arga Hidayat, walaupun segel giok ini kau yang dapatkan, bagaimana kau jamin? Ini asli. Menurutku, ini cuma batu giok jelek. Tak ada harganya. Ini pasti barang palsu untuk menipu, bos. Arga Hidayat, berani kau menipuku dengan barang palsu? Bos, aku jamin dengan nyawaku, segel giok ini benar dari Istana Air. Pasti asli. Betul, bos. Arga Hidayat itu terbuka dan jujur. Karakternya tak diragukan. Dia pasti tak akan bawa segel giok palsu untuk menipu. Tolong jangan percaya omong kosong Dimas dan Bagas. Omong kosong. Asli atau palsu, aku yang tentukan. Tak usah banyak omong. Kau periksa baik-baik segel ini. Teliti, lihat benar asli atau tidak. Baik. Bagaimana, sudah ketahuan? Asli atau palsu? Bos, segel giok di Istana Air adalah harta karun paling berharga dan misterius di dunia. Catatannya sangat langka, tak seorang pun tahu wujud aslinya. Aku hanya bisa lihat bahannya bagus. Tapi soal keasliannya, aku tak bisa pastikan. Segel giok ini jelas asli. Bagaimana bisa tak dikenal? Sudah kubilang, segel giok ini palsu. Arga, demi kalahkan kami, kau halalkan segala cara buat segel giok palsu untuk tipu bos? Cuma kendalikan seekor buaya. Bisa buktikan apa? Palsu ya palsu. Bos, jangan sampai kau tertipu dia. Arga Hidayat, tipu aku mati kau. Bos, jangan dengarkan Dimas dan Bagas yang hanya memihak. Arga Hidayat pasti tak berani tipu Anda. Bos, beraninya aku menipu Anda? Segel giok ini asli. Ahlinya saja, tak profesional. Omongan tak ada bukti. Apa buktimu yang membuktikan segel giok ini asli? Kalau tak bisa tunjukkan bukti, hari ini adalah hari kematianmu. Meski mata dewa penembusku ini bisa langsung melihat nilai sejati segel giok, tapi itu tak bisa dijadikan bukti yang sah. Sepertinya, untuk membuktikan segel ini asli, harus cari cara lain. Bos, walau untuk sementara sulit kubuktikan segel giok ini asli, tapi pasti akan kucari buktinya. Percayalah padaku, berilah aku kesempatan lagi. Berarti tak ada bukti ya? Arga Hidayat, kau menipu bos dengan barang palsu. Pengkhianat sepertimu pantas dihukum mati sebagai contoh. Bos, biar aku yang habisi dia. Ayo, tangkap Arga Hidayat. Siapa berani sentuh dia? Rati Permata, Arga Hidayat anak buahmu. Kau berani bohongi bos, lalu membelanya? Kalian berdua, jelas sekongkol. Sama-sama brengsek. Oh, aku paham sekarang. Rupanya kalian berdua sudah lama berkomplot. Bersama-sama menipu bos, tujuannya untuk rebut kendali sungai ini. Jangan asal tuduh. Aku dan Kak Rati hidup lurus tanpa celah. Kami sama sekali bukan orang seperti yang kalian tuduhkan. Kalian cuma tak mau kalah, lalu cari cara licik untuk balikkan keadaan. Sungguh tak tahu malu? Cukup omong kosong. Dengan orang macam kalian, tak ada yang perlu dibicarakan. Ikat Arga Hidayat dan Rati Permata. Lemparkan mereka ke sungai. Bos, apa Anda benar-benar akan berdiam diri, membiarkan Bagas dan Dimas membunuh kami? Selama ini, aku selalu setia pada Anda. Jangan perlakukan aku seperti ini. Rati,
Kau tahu aturanku. Menipuku hanya berakhir di jalan buntu. Kalau mau hidup, kalian harus buktikan segel giok warisan kerajaan ini asli. Jika tidak, aku tak bisa lindungi kalian. Segel giok ini adalah pusaka berusia ribuan tahun. Tak ada catatan sejarahnya. Mau buktikan keasliannya? Sangat sulit. Jangan bilang aku tak kasih kesempatan. Tanpa bukti, aku tak bisa berbuat apa-apa. Rati, jangan buang waktu. Cepat bawa mereka ke sungai dan habisi. Tunggu! Aku punya cara untuk buktikan segel giok ini asli. Berhenti. Katakan, apa buktimu? Bahwa segel giok ini ditemukan di istana bawah air. Istana itu memang rusak parah, tapi di dalamnya pasti tersimpan arsip rahasia. Asal ada catatan mengenai segel giok itu, keasliannya bisa dibuktikan. Istana begitu luas, hancur berantakan. Kau pikir bisa menemukan arsip segel giok? Mimpi belaka. Mereka ini hanya mengulur waktu untuk mencari celah, melarikan diri. Seluruh wilayah sungai ini dikuasaimu. Orang-orangmu di mana-mana. Mau lari kemana lagi? Aku hanya ingin membuktikan segel giok ini asli dan membersihkan namaku. Bos, Arga bisa temukan pasir emas, temukan istana, dan bawa segel giok ini padamu. Itu bukti kemampuannya. Berikan dia satu kesempatan lagi. Bos, jangan sampai kau terjebak. Tipu muslihatnya. Dia sangat berani. Berani menipumu dengan segel giok palsu. Bisa berbuat lebih parah lagi. Bos, Kau juga mengharapkan segel giok ini asli. Asal keasliannya terbukti, kau akan dapatkan kekuasaan tertinggi dan kekayaan. Tapi kalau kau bunuh, aku dan Kak Rati, segel giok warisan kerajaan ini selamanya cuma besi rongsokan. Mana yang lebih menguntungkan? Kau pasti paham. dia ada benarnya. Biarkan dia coba. Kalau bisa dibuktikan segel giok ini asli, aku dapat keuntungan besar. Kalau tidak terbukti, aku tak rugi apa-apa. Bunuh dia nanti. Juga tak terlambat. Baik. Aku kasih kau satu kesempatan. Wilayah sungai akan kubuka. Carilah buktimu. Bos, anak ini tak sesederhana itu. Benar akan dilepas. Bos, bagaimana kalau dia malah kabur atau cari sudut tersembunyi untuk bersembunyi? Kalau begitu, bos, bukan jadi bahan olok-olok? Pergi. Ikat dan bawa ke sini. Semua budak kerja dari negeri Aruna. Arga Hidayat, kuberi kau waktu sebatang dupa. Kalau kau berani kabur atau main akal-akalan, orang sebangsamu dan Rati Permata, jangan harap bisa hidup pergi. Bos, saya tak akan mengecewakanmu. Saya berangkat sekarang, cari buktinya. Arga Hidayat, Nyawaku kuserahkan padamu. Harus sukses. Jangan sampai gagal. tenang Kak Rati. Meski bukan untuk diriku, akan kulakukan untukmu. Dan para buruh Tionghoa kita, istana air bawah laut ini, akan kuguncang habis. Akan buktikan segel giok ini asli. Kalau Arga Hidayat benar temukan sesuatu, bukti segel ini asli, kita bakal celaka. Kita tak boleh diam menunggu. Harus cegat dia. Tenang, istana itu luas dan rumit. Meski dia temukan bukti, tak mungkin cepat kembali. Aku kirim 2 orang awasi dia. Kau memang cerdik. Dengan begitu, kita bisa amankan identitas dan kepentingan kita. Ikuti dia diam-diam. Jangan biarkan Arga Hidayat pulang hidup. Mencari catatan rahasia segel giok dalam waktu singkat bukan hal mudah. Tapi aku Arga Hidayat punya duplikat buaya dan mata dewa. Apapun di sungai ini tak sulit bagiku. Dewa buaya, ikut aku ke istana air. Cari catatan rahasia. Istana ini luas tak berbatas. Cari tanpa arah, kapan ketemu catatannya? Karena menyangkut segel giok, pasti tersembunyi di tempat paling rahasia dan berharga di istana peristirahatan. Dewa buaya, ayo, kita masuk ke ruang rahasia. Coba peruntungan. Ini dia, ruang rahasia Raja Andala. Apa ini? Mungkinkah ini adalah yang kucari? Gulungan rahasia segel giok? Ini aksara Andala kuno. Aku tak paham aksara ini. Bagaimana ini? Karena mataku ini bisa menembus pandang. Maka makna sebenarnya dari tulisan kuno ini bisa langsung kulihat. Akan kucoba. Kitab rahasia segel giok. Hebat. Mata dewaku ini bisa terjemahkan aksara kuno. Pasti ada catatan detail tentang segel giok di sini. Di kitab ini tertulis, segel giok dari giok putih terbaik, satu sudutnya berlapis emas, dan terukir totem naga melingkar. Catatan dan gambarnya sama persis dengan yang kudapat. Ini bukti kuat. Segel giokku asli. Aku bawa kitab ini kembali.
Mari lihat Bagas dan Dimas. Cari alasan lagi. Anak buah Dimas. Minggir semua. Kitab rahasia yang kubawa ini, bukti penting segel giok. Jika urusan Bos Wijaya terganggu, kalian semua akan dihukum. Dupa hampir habis. Kurasa Arga Hidayat kabur. Rati Permata, kau dan para buruh Aruna ini sudah tamat. Kalian mau mulut-mulut dengan pembunuhan. Beraninya kau Dimas Pratama. Berani-beraninya kau belakang Bos Wijaya. Suruh orang bunuh aku diam-diam. Bos tak usah tunggu lagi. Arga Hidayat ini pasti tak akan kembali. Aku akan habisi Rati Permata sekarang. Dan para budak hina ini. Bagas Mahendra. Dupanya belum habis. Kau buru-buru apa? Arga pasti akan temukan bukti. Dan pasti kembali. Kalian jangan harap bisa bunuh aku semudah itu. Jangan kira kalian benar-benar bisa bunuh aku. Sekarang aku tunjukkan akibatnya melawan aku. Dewa Buaya. Tolong aku. Hahaha. Dupa sudah habis. Arga Hidayat ini ternyata memang tak bisa diandalkan. Bos, waktunya sudah habis. Arga Hidayat belum kembali. Sekarang aku sendiri yang akan menghabisi Rati Permata. Dan para buruh ini. Bos, Arga Hidayat pasti kembali. Jangan biarkan Dimas Pratama dan Bagas Mahendra bertindak semaunya. Perkataanku harus ditepati. Meski kau tangan kanan andalanku, aku tak bisa memihak. Karena Arga Hidayat belum kembali, dan tak bisa buktikan keaslian segel giok, maka kalian harus mati. Ayo eksekusi. Berhenti. Arga Hidayat. Sudah kuduga, kau pasti kembali. Kuserahkan banyak orang, tapi Arga Hidayat selamat. Tak mungkin. Arga Hidayat, walaupun kau kembali, kau pulang tangan kosong, tak bisa buktikan segel giok asli. Tak akan mengubah nasib buruk kalian. Hahaha, siapa bilang tangan kosong? Kudapatkan kitab rahasia segel giok. Ini bisa buktikan segel asli. Ini bisa buktikan segel asli. Hentikan. Lepaskan Rati Permata dan budak kecil ini. Semua dibebaskan. Tulisan apa ini? Tak bisa dibaca. Sial, aku lupa. Aku punya mata dewa penembus. Mudah baca tulisan kuno di kitab ini. Tapi mereka orang biasa tak paham tulisan kuno. Ini masalah. Kitab rahasia segel giok? Cuma coretan tak jelas. Arga Hidayat, kau coba tipu bos dengan barang sampah? Anggap kami bodoh? Kau tahu apa? Ini tulisan kerajaan kuno Andala. Di sini tertulis jelas, bentuk segel giok. Sama persis dengan segel yang kubawa. Ini bukti kuat segel asli. Masih berani membantah? Bos, jangan sampai bos termakan omong kosongnya. Dia ini cuma mau cari kepercayaan bos dengan segel giok palsu buatannya. Arga Hidayat, sudah kuberi kesempatan. Tapi kau terus mempermainkanku. Kau pikir gelar Raja Mautku cuma omong kosong? Anak buah, seret dia keluar. Tembak mati segera. Tunggu dulu. Bos, lihat ini. Gambar dan tulisan segel giok di sini. Sama persis dengan yang ditemukan Arga Hidayat untuk bos. Benar, sama persis. Bos, gambar segel giok ini pasti Arga Hidayat. Suruh orang cetak meniru. Segel yang ditemukan itu tak bisa dipercaya. Betul, bos. Cuma gambar segel giok. Tak membuktikan apa-apa. Arga Hidayat ini jelas-jelas memasukkan yang asli. Berkali-kali menipu bos. Jangan dimaafkan. Arga Hidayat, aku hampir tertipu lagi olehmu. Tak kusangka peta jelek ini. Ternyata lagi-lagi, cara kau menipuku. Bos, Dimas Pratama dan Bagas Mahendra menganggapku duri dalam mata. Kali ini, mereka cuma mau manfaatkan kesempatan singkirkan Arga Hidayat. Potong tangan kananku. Kitab rahasia ini memang sulit dipahami. Tapi bukan berarti palsu. Tulisan di naskah kuno ini bisa diterjemahkan ahlinya. Seharusnya tidak sulit. Kalau setelah diterjemahkan, ternyata benar palsu, baru hukum aku juga tak terlambat. Cek kitab rahasia ini. Ada tidak bekas pemalsuan? Dan catatan di atasnya ini? Sebenarnya berisi apa? Ya.
Naskah kuno ini, bahan gulungan putih susunya, memang dari masa kerajaan kuno Andala. Hanya, tulisannya terlalu rumit dan dalam. Aku pun tak bisa mengenali. Kalau tak bisa selesaikan masalah, buat apa aku simpan kau? Kusarankan, pikir matang dulu sebelum jawab. Bos, aku segera hubungi ahli penerjemahan paling berwibawa di bidang ini. Cepat ungkap isi catatannya. Masih belum pergi? Ya, ya. Dengar tuh, ahli sendiri bilang, ini dari kerajaan kuno Andala. Bukan barang palsu. Ini segel giok kerajaan yang asli. Gulungan kulit itu memang dari kerajaan kuno Andala. Tapi belum tentu isinya soal segel giok. Mungkin cuma buku kuno biasa. Dibawa cuma buat tipu kita. Betul. Tulisannya apa? Dia pasti nggak ngerti satu huruf pun. Berani banget sok bangga. Bilang itu kitab rahasia. Cari mati aja. Siapa bilang aku nggak ngerti? Jangan ukur kemampuanku. Dengan kebodohan kalian berdua, aku sarankan kalian pikir-pikir dulu. Nanti kalau ahli buktikan segel ini asli, kalian mau gimana? Aku percaya Arga Hidayat. Kalau mau palsuin, dia bisa buat kitab yang semua orang ngerti. Kitab rahasia segel giok. Ngapain susah-susah? Cari masalah buat diri sendiri. Rati Permata, jangan ngaco deh. Tunggu ahli balik. Semua akan jelas. Kamu dan Arga Hidayat, nggak akan ada yang selamat. Arga Hidayat, segel giok ini palsu. Kitab rahasianya juga palsu. Kalau kamu ngaku salah sekarang, aku mungkin masih kasih kamu mati utuh. Kalau tidak, kau akan kubunuh. Tanpa kuburan. Hal yang tak kulakukan, kenapa harus kukakui? Aku belum tentu mati, tapi aku jamin, nanti saat ahli kembali, kalian pasti menyesali kebodohan dan menanggung risikonya. Sial mau mati masih lancang. Percaya tidak, aku bisa patahkan kakimu. Pos. Pos. Hasilnya keluar. Kitab rahasia segel giok ini asli. Apa? Kitab segel giok itu asli? Bagaimana mungkin? Kamu yakin? Tak salah? Sangat pasti. Ahli penerjemah telah menerjemahkan semua isi naskah kuno ini. Naskah terjemahan ini bukti terbaik. Isinya ternyata catatan tentang segel giok. Ini pasti kitab rahasia segel giok. Kitab rahasia sebagai bukti? Kebenarannya sekarang harus jelas. Sekarang bisa buktikan aku tak palsu? Kalian masih mau bilang apa? Meskipun kitabnya asli, itu tak bisa buktikan. Segel giok yang dia bawa juga asli. Aku setuju, Dimas. Bos, yang penting segel gioknya bukan gulungan kulit ini. Kitab rusak ini, paling-paling, cuma barang kuno. Kalian memang ngotot sampai akhir. Bos, karena kitab rahasia segel giok ini asli, di dalam naskah terjemahan ini, pasti ada catatan tentang bentuk segel giok. Kau bisa bandingkan yang asli dan palsu langsung ketahuan. Betul kata dia. Aku akan bandingkan sekarang. Dalam naskah terjemahan tercatat jelas, segel giok warisan kerajaan, dibuat dari giok putih kualitas terbaik. Satu sudutnya dilapisi emas, dan di atasnya terukir totem naga melingkar. Benar. Segel giok ini ternyata sama persis dengan catatannya. Tak ada beda sedikit pun. Tampaknya segel giok ini memang asli. Selamat bos mendapat segel giok pusaka ini. Setelah ini karir bos pasti melesat, wibawa akan kemana-mana. Rati Permata, aku baru sadar, pemuda di sisimu ini, pemberani dan cerdik, punya keahlian langka. Dijelaskan, orang biasa. Orang seperti dia, bukankah justru harta karunmu? Terima kasih atas pujian, bos. Aku hanya melakukan tugas yang seharusnya. Pahu Ikun, sekarang bisa dibuktikan. Segel giok yang kubawa kembali ini asli. Dan kalian berdua, pada akhirnya adalah pecundang. Kalian kalah. Hormati taruhannya. Serahkan segera semua aset dan wilayah di tangan kalian, dan minggir dari wilayah sungai ini. Rati Permata, niatmu yang gegabah untuk menang. Sulit disembunyikan. Aku tak percaya. Segel giok kecil ini bisa bantu bos. Kuasai seluruh dunia gelap. Dan raih kepuasan serta kekayaan tertinggi. Kalian terlalu naif. Bahkan jika segel ini asli di zaman sekarang, berapa banyak orang yang sungguh tunduk? Segel ini punya kekuatan ajaib apa? Bisa buat para jagoan dan bos bawah tanah rela patuh padaku. Bos, naskah kuno mencatat. Segel ini
Bukan cuma lambang kerajaan, tapi lambang mandat langit. Orang dunia gelap, tidak takut orang kejam, tapi takut orang pilihan langit. Apalagi, di dalam segel ini, tersembunyi rahasia besar. Sebuah rahasia yang bisa ubah peta kekuasaan. Rahasia? Rahasia apa? Rahasia itu adalah peta induk seluruh harta karun, terukir di dinding dalam segel ini. Itulah kekayaan akhir, yang cukup kumpulkan. Pasukan besar guncang dunia, kekayaan terhebat. Sungguh langit menolongku. Kesempatan sebesar ini jatuh ke tanganku. Ternyata, akulah orang pilihan langit. Waktu itu aku cuma fokus bawa pulang kitab rahasia, tak sempat memeriksa dengan teliti. Ternyata di dalam segel giok ini ada peta, akan kulihat apakah peta harta karun ini asli atau palsu. Urat tambang emas, gudang emas, pabrik senjata bawah tanah, benar-benar harta karun luar biasa. Tapi peta ini diukir mikro di dinding dalam, kecuali hancurkan cakram gioknya, atau pakai mata dewa penembusku ini. Selain itu, mustahil diambil. Mari kulihat apa cara mereka. Cepat. Entah pakai pisau potong, atau palu hantam. Segera pecahkan segel gioknya. Ambil petanya untukku. Jangan. Berani kau halangi aku? Anda tidak tahu, bos. Segel giok ini begitu rusak. Bukan cuma peta di dinding dalamnya. Akan hancur total. Anda juga kehilangan hak perintah dunia bawah. Kalau tak bisa dihancurkan, ada cara lain? Sepengetahuanku. Tak ada cara lain. Tak ada cara? Kau harus cari cara. Kalau tidak, nyawamu tak usah diinginkan lagi. Aku tiba-tiba ingat, ada satu cara. Bisa dicoba. Cepat katakan. Pakai endoskop presisi tinggi, dipadukan cahaya kuat, lalu pakai alat pencitraan. Mungkin peta di dinding dalam ini bisa dicetak ulang. Bos, kebetulan kami punya alat pencitraan presisi tinggi. Kami pasti bisa bantu bos membuka peta harta karun dengan sukses. Dimas Bagas, jangan bermimpi. Peta di dinding dalam segel giok ini, garisnya sangat halus. Peralatan kalian mustahil mereproduksi peta utuhnya. Kalian sudah kalah. Segera minggat dari sini. Omong kosong. Teknologi kami ribuan kali lebih baik dari mata manusia. Kau tahu apa, bos? Kalau aku dan Dimas bisa bantu bos dapatkan peta ini, maka kami... Tenang. Asal kalian bisa membantuku dapatkan yang kuinginkan, aku akan ajak kalian menjelajahi dunia lebih luas. Nanti, yang kalian dapatkan pasti lebih banyak dari sekarang. Cepat pasang peralatannya. Cepat. Tak kusangka, setelah susah payah menjatuhkan Dimas dan Bagas, malah memberi mereka kesempatan bangkit lagi. Jangan khawatir, Kak Rati. Mereka berdua tak akan jadi ancaman. Kali ini, aku akan buat mereka hancur total. Cepat operasikan. Hentikan sekarang. Cara kalian ini tidak hanya takkan berhasil, tapi malah akan merusak segel giok. Karena panas dan cahaya kuat. Bualan, kau berani meragukan kami? Hanya kamilah yang bisa bantu bos temukan peta harta karun. Kalau masih banyak mulut, ku potong lidahmu. Arga Hidayat, karena kau bantu temukan segel giok warisan kerajaan, aku maafkan. Kalau masih mengganggu dan halangi urusanku, takkan kubiar kau. Bos, mereka cuma bikin kacau. Hanya satu cara. Dapatkan peta itu. Andalkan aku. Andalkan kau. Kalau kau memang mampu, aku sekarang juga sujud 3 kali, sembah kau seperti leluhur. Tak cukup. Tak cukup. Kau ini sombong sekali. Kalau aku dapatkan petanya, kalian berdua harus bunuh diri di sini. Baik. Kalau kami menang, kau dan Rati Permata, perempuan kurang ajar itu, harus mati. Sepakat? Arga Hidayat, ini taruhan nyawa. Berapa persen peluangmu? Kak Rati, nyawaku tak berharga, tapi aku tak akan pertaruhkan nyawamu. Jangan khawatir. Aku pasti menang. Aku percaya padamu. Selalu percaya. Baik. Taruhan ini akan kusaksikan. Menang atau kalah, lihat hasilnya saja. Cepat cari petanya. Lihat, peta muncul. Benar ada gambar, bos. Anda akan segera dapatkan peta harta karun. Jangan senang dulu. Seperti ini, paling-paling cuma bisa lihat bayangan samar. Tak bisa lihat arah. Peta harta karun di dalamnya. Kau berani lagi ngomong begitu? Kuhajar sampai babak belur. Dia tak bohong. Perangkat sudah diatur, ke maksimal. Cuma bisa proyeksikan bayangan. Tak bisa lihat jelas.
peta detail di dinding dalam. Tinggal selangkah lagi untuk sukses. Jangan menyerah. Benar. Justru saat seperti ini, harus ditingkatkan. Semua perangkat, parameter ke batas maksimal. Aku tak percaya. Tak bisa temukan peta ini. Sebaiknya kalian berhenti. Segala hal yang dipaksakan, pasti berakibat buruk. Cahaya kuat ini, sudah melampaui batas aman segel giok. Tak boleh ditingkatkan lagi. Bagaimanapun juga, segelnya tak boleh rusak. Tenang, bos. Akan segera kubantu. Dapatkan petanya. Cepat atur perangkat. Ini. Pengecut. Minggir kau. Dia benar bisa proyeksikan peta? Mereka sedang menggali kubur sendiri. Karati. Tunggu saja pertunjukan bagusnya. Retak. Segel giok. Segel gioknya retak. Hentikan sekarang. Benar retak, segel giokku. Kau bangsat. Berani menghancurkan pusakaku. Kau cari mati? Bos Wijaya, aku juga khawatirkan urusanmu. Jadi ceroboh, mohon ampuni nyawaku. Untungnya, Bos Wijaya cepat hentikan. Retaknya halus, masih bisa diperbaiki. Dimas Atma, Bagas Mahendra, aku sudah ingatkan, lakukan ini. Bisa gagalkan rencana bos? Kalian tak dengarkan? Nekat main api terbakar sendiri. Jangan di sini pakai nada menyindir. Kami memang tak dapat peta, tapi aku tak percaya. Kau bisa ambil petanya dari dalam segel giok ini, keluarkan Arga Hidayat. Dimas Pratama dan Bagas Mahendra, sudah tak bisa diandalkan. Kau punya cara apa? Coba saja. Tapi, aku hanya punya satu syarat. Jangan sampai segelnya rusak lagi. Tenang, bos. Sekarang aku bantu bos. Keluarkan peta harta dari segel. Untukmu. Butuh alat apa? Aku segera siapkan. Tak butuh alat apapun. Hanya kertas dan pena. Cepat siapkan. Jangan pura-pura. Kami pakai alat canggih saja gagal. Kau cuma pakai kertas. Dan pena. Bisa? Sudahlah. Arga Hidayat. Kau cuma anak buah rendahan. Tak akan berhasil. Kami kalah. Kau juga tak menang. Masing-masing selamatkan nyawa. Bukan lebih baik? Kalian kalah itu fakta. Sedangkan aku belum mulai. Bagaimana kalian bisa pastikan aku akan gagal? Kemampuan Arga Hidayat. Semua lihat. Aku percaya dia. Pasti berhasil. Tipu muslihatnya itu bisa disebut punya kemampuan? Bacot besar lagi. Langsung kubunuh kau. Sudah, jangan banyak ngomong. Pena dan kertas sudah siap. Cepat mulai. Bos. Saya mulai sekarang. Seluruh peta itu sudah tergambar jelas di kepala saya. Saya benar-benar punya kekuatan gaib ingatan mutlak. Kalau begitu, cukup sekali lihat, semua informasi langsung melekat di ingatan. Basa-basi. Mata saja ditutup. Pura-pura apa lagi? Bahkan tak mau berakting lagi ya. Menurutku dia hanya sedang mempermainkan kita semua. Kau cuma budak hina. Berani menipu kami? Sungguh cari mati. Arga Hidayat. Sudah cukup main-mainmu? Peta saya mana? Bos Wijaya, saya gambar sekarang. Ini benar-benar peta induk seluruh harta. Bos, peta ini jelas-jelas coretan sembarangannya. Dia menipu Anda. Betul, peta serumit itu, mana mungkin dia bisa menggambar dengan mudah? Kecuali dia punya mata dewa. Hal yang sulit bagi kalian, bagi saya, hanya hal sepele. Wawasan sempit kalian tak layak menilai saya. Bos, anak ini mulutnya besar. Jangan percaya dia. Periksa baik-baik, apakah peta ini benar atau tidak. Peta induk seluruh harta ini sangat misterius. Bertahun-tahun, tak pernah ada yang melihat aslinya. Aku sulit menilainya. Tak bisa dipastikan. Berarti palsu dong. Arga Hidayat. Masih ada alasan apa lagi? Kuingatkan, jangan gunakan pengetahuan kalian yang terbatas untuk meragukan keaslian peta ini. Kalian belum pantas. Sok kayak apa? Mau kubunuh. Sekarang juga. Keaslian peta. Bukan ditentukan dengan mulut. Bos, kalau tak percaya, suruh saja orang periksa gudang emas yang terdekat. Nanti ketahuan asli atau palsu. Ikuti petanya. Periksa segera. Arga Hidayat. Yang paling kubenci adalah orang yang menipuku. Kalau terbukti, peta ini palsu, kau akan mati di sini. Bagus kalau mati, lempar ke sungai jadi makanan ikan. Tak perlu kubur mayatnya. Betul, menipu bos. Harus dibayar mahal. Utusan yang dikirim belum kembali. Kalian sudah buru-buru
Menuduh Arga Hidayat? Apa? Benar menemukan gudang emas? Hahaha. Satu gudang penuh harta. Emas dan perak sebanyak gunung. Permata tak terhitung. Bagus sekali. Di atas sungai. Masih banyak lokasi harta. Aku akan menciptakan imperium kekayaan sejati. Sekarang kalian pasti percaya peta ini asli, kan? Ini. Bagaimana mungkin? Bos, jangan sampai mata tertutup hanya karena uang receh ini. Arga Hidayat itu. Kalian pergi dulu. Ya, Arga Hidayat, kau menang. Kuhabisi mereka. Dua pecundang ini. Sebagai terima kasih, telah membantuku temukan peta harta. Aku jadi semakin mengagumimu. terima kasih atas pujian bos. Sekarang, segel giok dan peta sudah kuserahkan pada Anda. Hadiah yang Anda janjikan dulu masih berlaku, kan? Tentu saja berlaku. Rati Permata, kuumumkan. Mulai hari ini, kau adalah penguasa baru wilayah sungai ini. Posisiku sekarang juga kuserahkan padamu. Terima kasih, bos. Aku tak akan kecewakan harapan Anda. Kak Rati, kubantu kau duduk di posisi tinggi. Singkirkan Dimas dan Bagas. Kau janji, bebaskan aku dan buruh Aruna untuk pergi. Kau tak lupa, kan? Tentu aku ingat. Kini aku bisa jadi penguasa wilayah sungai ini. Semua berkat jasamu, karena sudah kujanjikan, bebaskan kalian. Pasti kulakukan. Kenapa kau mau pergi? Bos, aku asalnya dari negeri Hua. Datang ke sini tak disengaja. Bantu Kak Rati atasi rintangan. Bantu bos dapat kuasa dan harta. Sudah kutunaikan tugas. Sekarang, aku cuma ingin bawa rekan senegara pulang. Mohon bos izinkan. Arga Hidayat, bakatmu luar biasa. Kemampuanmu hebat. Kau pasti tahu. Aku sangat menghargaimu. Tinggallah bantu aku. Terima kasih atas penghargaan, bos. Tapi aku tak berminat di sini. Yang dicari pria di dunia ini cuma dua. Nama dan harta. Atau kau mau yang lain. Bisa juga kuberi. Sekarang aku cuma ingin pergi. Mohon bos jangan paksa. Bos, Arga Hidayat juga bawahanku. Sudah kujanjikan padanya. Mohon bos kabulkan. Biarkan dia pulang ke tanah kelahiran. Kalau begitu, aku tak akan memaksa lagi. Tapi, kali ini jasamu besar, aku harus beri sesuatu. Begini saja, kau dan Rati Permata, nanti datang ke tempatku. Aku buat jamuan, menghormati kalian. Sekalian, mengantarmu pergi. Tak perlu repot-repot. Yang kulakukan ini hal sepele. Semua sudah selesai. Aku cuma ingin cepat pergi. Kalau mau pergi, tak perlu buru-buru. Belum ada yang berani tolak undanganku. Masa kau berani melawan? Arga Hidayat tak bermaksud begitu? Bos, sebentar lagi kami pasti tiba tepat waktu. Hahaha. Bagus. Kalau begitu, kami tunggu kedatangan kalian. Kak Rati, menurutmu, apa bos Wijaya akan melepas aku? Bos Wijaya penuh siasat, serakah luar biasa. Jenius sepertimu, takkan dia lepaskan dengan mudah. Bagaimana kalau sekarang juga kusuruh orang, pengawalmu dan para buruh Aruna itu, pergi bersama? Tidak boleh. Kalau aku kabur diam-diam, bos Wijaya pasti akan membiarkan amaran padamu. Kabur di saat genting. Bukan gayaku. Membiarkan wanita menanggung dosa untukku. Juga bukan perbuatan seorang pria. Aku takkan pergi begitu saja. Pria yang bisa menarik hatiku, Rati Permata, sangatlah sedikit. Tapi kau membuat hatiku berdebar lagi dan lagi. Terima kasih atas pujianmu, Kak Rati. Kebaikanmu ini akan kuingat selalu, Arga Hidayat. Kalau sudah tahu isi hatiku, seharusnya kau lebih menjaga nyawamu untukku. Nanti, kau benar-benar akan pergi menemui dia? Aku tak punya pilihan lain. Tidakkah kau takut, kalau acara perpisahan itu hanya tipu muslihat, untuk menahanmu dengan paksa? Caranya terkenal sangat kejam. Takut? Rasa takut tak ada gunanya. Untuk membawa saudara-saudaraku pulang, walaupun di depan ada lautan api dan pisau, aku harus tetap pergi. Baik. Kalau begitu aku temanimu. Kalian datang. Aku sudah siapkan hidangan dan minuman terbaik. Mari, ikut aku lihat. Tak usah. Langsung saja ke intinya. Kenapa bos panggil aku kali ini? Ada urusan apa? Baik, aku suka caramu yang langsung. Langsung saja. Sekarang, aku dapat segel giok dan peta. Ini saat terbaik untuk memperluas kekuasaan. Butuh banyak orang hebat. Kau punya kemampuan luar biasa. Tinggallah bantu aku bangun imperium. Bos, bukankah kita sudah sepakat?
Bagaimana kalau aku menolak? Bocah, nyawamu ada di tanganku. Kau pikir kau bisa menolak? Bos, kenapa harus begitu? Walaupun Arga tak mau tinggal, tak perlu bunuh dia. Ah, orang yang tak patuh, untuk apa disimpan? Orang bilang, Bos Wijaya kejam, tapi orang jahat pun punya aturan. Jelas antara musuh dan kawan. Bunuh aku langsung. Akan nodai nama baikmu. Lebih baik. Selesaikan dengan cara pria sejati. Aku tak seperti Dimas dan Bagas. Bisa kau atur seenaknya. Mau pakai cara pria untuk selesaikan masalah? Harus ikut aturanku. Aturanmu? Mau bagaimana? Di pistol ini ada 1 peluru kosong dan 5 peluru tajam. Tembak dirimu sendiri. Kalau beruntung, kau tak akan mati. Aku akan membebaskanmu. Di pistol ini, jelas ada 6 peluru. Semuanya peluru tajam. Tak ada peluru kosong. Kalau benar ditembakkan, itu bunuh diri. Di pistol ini, semua pelurunya tajam. Kalau kau berani menembak, kau pasti tewas. Andai aku bisa menghilangkan peluru, begitu saja. Semua hilang. Aku malah mengaktifkan kekuatan ruang. Semua peluru masuk ke ruanganku. Luar biasa. Kenapa? Takut sekarang? Kau merendahkan diri sekarang? Berjanji setia padaku. Aku masih akan menghargaimu. Arga Hidayat, senjata tak kenal pun, kau jangan sampai mempertaruhkan nyawamu. Tenang, Kak Rati. Tukang ramal bilang, aku bisa hidup sampai 103 tahun. Aku akan mati di tanah kelahiran yang hangat. Bukan di sini. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Bos, aku berhasil. Lawan aku, kau takkan pergi hidup-hidup. Mau apa lagi? Semua kosong. Kau bikin apa pada pistolku? Kau kira bisa pergi hidup-hidup begini? Jangan mimpi. Awas. Hati-hati. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Arga Hidayat, kau baik-baik saja? Tenang, aku baik-baik. Ini semua anak buah Bos Wijaya. Arga, kau pergi dulu. Serahkan di sini padaku. Tenang, Kak Rati. Aku punya cara. Mari kita pergi bersama. Dengarkan semua. Segel giok warisan kerajaan ada di sini. Mulai sekarang akulah penguasa baru dunia bawah. Siapa berani melanggar perintahku, mati! Kak Rati, ayo kita pergi. Arga Hidayat, aku sudah mengatur orang kepercayaanku untuk mengawal para buruh Aruna sampai aman di garis perbatasan. Tinggallah di sini. Kita bersama menciptakan dunia yang lebih luas, mencapai prestasi besar. Kak Rati, kekuasaan tak terbatas, kekayaan bagai asap. Yang ada di hatiku, hanya kata pulang. Bahkan aku pun tak bisa membuatmu tinggal. Walau aku tak bisa tinggal, tapi kau bisa pertimbangkan untuk pulang bersamaku. Aku sama seperti kau ingin kembali ke tanah airmu. Di sini, aku punya keyakinan dan tanggung jawabku. Arga Hidayat, kalau begitu kudoakan kau. Semoga lancar selalu. Bebas dan lepas. Dewa Buaya, kau juga datang mengantarku? Jalan kita masih panjang. Semoga kita bertemu lagi.